Salam. Salam. Kurang semangat. Ini ada sekitar 200-an orang dan suara sama seperti 50 orang. Sekali lagi salam. Nah, itu dulu. Bapak suara lebih kuat. Bapak Mama, hari ini saya percaya bahwa kita semua ada dalam rasa syukur yang besar. Sebagai orang Kristen kita selalu mengakui bahwa Tuhan itu menyertai kita di sepanjang hidup kita. Bahkan di hari ini kita datang bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Bahkan dalam tuntunan Tuhan selama 1 tahun, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di Minggu Advent yang ketiga. Tidak semua orang bisa dapat kesempatan yang sama. Bapak Mama yang hadir hari ini, Tuhan masih kasih kesempatan untuk itu. Untuk itu mari kita terus menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Bapak Mama kekasih Tuhan, dalam rasa syukur kita di Minggu Advent yang ketiga, kita merenungkan firman Tuhan dari Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dalam konteks perjalanan pelayanannya Mika itu menghadapi banyak hal. Tapi beberapa hal yang paling menonjol itu adalah dia menghadapi ketidakadilan dan penindasan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Sehingga Tuhan pakai dia untuk menyampaikan tentang pembebasan itu. Bukan hanya soal pembebasan, tapi Tuhan pakai dia untuk menyampaikan tentang adanya pemulihan yang terus terjadi kepada bangsa Israel. Bukan hanya terjadi pada saat itu, tapi sudah semenjak lama Tuhan terus memulihkan mereka. Sehingga Mika menyampaikan kepada mereka. Karena saat itu Bapak Mama, orang Israel itu hidup dalam ketakutan yang sangat besar. Mereka hidup dalam ketakutan yang sangat luar biasa karena ada satu bangsa yang besar yang akan datang dan menindas mereka, bahkan menjajah mereka, merampas hak-hak mereka. Kehadiran bangsa yang besar itu bukan bertujuan untuk memulihkan mereka, tetapi justru membuat mereka terpuruk secara mental, terpuruk secara fisik, terpuruk secara sosial dan lain sebagainya. Sehingga Mika datang dan menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali pun ia meninggalkan mereka. Dalam ketidaksetiaan mereka sekalipun, Tuhan tetap setia kepada mereka. Bapak Mama di ayat yang pertama, dia bilang, "Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda." Dia mau bilang bahwa bangsa Israel itu terlalu kecil sekali untuk menghadapi suatu bangsa yang terlalu sangat besar. Bahkan bangsa Asyur itu baru orang dengar dia punya nama saja, orang punya ketakutan itu besar, khususnya bangsa Israel saat itu. Apalagi karena orang Israel kalau sudah terbiasa hidup bebas, kaget-kaget mau dijajah lagi, ini kan mereka juga pasti takut. Tetapi Bapak Mama di ayat yang pertama dia bilang, akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa penyertaan Allah bukan hanya hari itu, tapi sebelum penciptaan Allah telah menyertai. Sehingga di hari ini Bapak Mama, yang menjadi pertanyaan bagi kita ini kalau mau bikin pengakuan, ya kita ini sosok paling kecil. Kita ini makhluk terkecil di semesta yang terlalu sangat besar. Kita adalah orang-orang yang paling kecil di antara lingkungan yang terlalu besar. Kita punya karakter ini mungkin paling kecil di antara banyak sekali karakter yang Tuhan karuniakan kepada kita orang-orang Kristen. Dan seringkali demikian, ada banyak orang-orang Kristen yang memiliki keraguan yang besar, ketakutan yang besar untuk menghadapi setiap pergumulan yang akan ia alami. Setiap tantangan yang mungkin akan ia lewati, mau laki-laki ataupun perempuan, orang tua ataupun anak-anak, sering punya ketakutan untuk melangkah satu langkah ke depan. Sama seperti bangsa Israel waktu itu, kita terlalu kecil untuk menghadapi setiap tantangan itu.
Manusia siapa yang besar, yang mau pukul dada bilang dia paling besar dan setiap tantangan bisa dia lewati? Tidak ada. Tapi melalui firman hari ini Mika mau bilang bahwa biarkan Kristus lahir dalam diri kita. Biarkan Kristus itu lahir dalam hati-hati kita. Supaya diri kita yang kecil ini, dalam kebesaran Kristus kita mampu menghadapi setiap tantangan itu. Dalam kuasa Kristus itu kita dimampukan oleh Kristus untuk menghadapi setiap tantangan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Biarkan Kristus memerintah dalam diri kita. Bahkan dalam firman Tuhan hari ini dia bilang, penyertaan Kristus sudah dari purbakala. Sebelum bap mama minta bilang Tuhan sertai saya, Tuhan sudah sertai bap mama. Sebelum bap mama minta bilang Tuhan kasih berkat di saya, Tuhan sudah lebih dahulu kasih berkat di kita. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa respon kita terhadap kuasa Allah dalam diri kita? Apa respon kita tentang Kristus yang ada dalam diri kita? Seringkali Bapak Mama, kita sebagai orang-orang Kristen di hari ini mengabaikan bahwa Kristus itu ada dalam diri kita melalui Roh Kudus. Seringkali kita mengabaikan bahwa pemeliharaan Kristus itu terjadi sampai dengan hari ini. Saat Bapak Mama duduk di hari ini, Kristus terus menyertai. Bahkan dalam janji firman Tuhan di hari ini, kelahiran Kristus, kehadiran Kristus adalah bukti bahwa Kristus terus ada dan memulihkan kita di hari ini. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, seringkali sebagai orang-orang Kristen saat menjalani kehidupan kita, walaupun kita percaya ya Bapak Mama, tapi sering kita meragukan bahwa kita ini punya Allah yang terlalu besar, meragukan bahwa kita ini punya Allah yang terlalu luar biasa, meragukan bahwa kita ini punya Allah yang terlalu dahsyat dalam kita punya kehidupan, meragukan bahwa Allah itu selalu punya rencana yang terlalu luar biasa yang bertujuan baik dalam kehidupan kita. Ada banyak rasa ragu yang membuat kita melupakan bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Bahkan Allah memulihkan kita dari setiap keberdosaan kita. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, sebagai orang-orang Kristen di hari ini, Mika ingin menyampaikan kepada kita bahwa jika benar Kristus Mesias itu kuasanya telah ada sejak purbakala, maka mari kita jangan ragu-ragu terhadap kuasa Kristus. Maka mari jangan kita takut menghadapi setiap tantangan jika kita dekat dengan Kristus. Jika kita dekat dengan Kristus, itu menjadi patokan yang paling utama. Lalu yang berikut Bapak Mama, kehadiran Kristus di hari ini, kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, Dia hadir dengan tujuan untuk menghancurkan para musuh dan menyelamatkan kita. Menghancurkan musuh-musuh kita dan menyelamatkan kita. Menghancurkan musuh yang bagaimana? Apakah menghancurkan musuh ini orang yang saya benci itu yang Tuhan kasih kutuk di dia? Atau orang yang saya tidak suka itu yang Tuhan buat dia sakit setengah mati? Atau orang yang saya tidak suka ini yang dia celaka kok mati? Apakah itu yang dinamakan menghancurkan musuh? Tidak. Musuh yang paling utama dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri, Bapak Mama. Sering kedagingan kita membuat kita terhalang untuk dekat dengan Tuhan. Sering keberdosaan kita sebagai orang-orang Kristen, laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda, itu yang menjadi penghalang bagi kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Tidak mau menerima pemulihan daripada Tuhan. Kristus bekerja dalam kehidupan kita setiap hari untuk memulihkan kita. Tinggal bagaimana kita menerima pemulihan itu. Jadi firman Tuhan hari ini bukan berarti karena akan bangkit dan akan lahir di hati-hati kita Kristus yang menyelamatkan, yang menguatkan, yang perkasa dan lain-lain. Setelah itu kita berdoa ini semena-mena.
Karena saking emosinya dengan kita punya tetangga, terkadang kita berdoa, ini kita berdoa bukan pakai Tuhan pu mau, tapi kita berdoa pakai kita pu mau. Tuhan, saya tidak suka dengan dia, jadi bisa na ame dia so. Tuhan, dia ini begini, jadi kalau bisa nah dekatkanlah dia kepadamu. Terkadang kita pakai kita punya kedagingan untuk menyampaikan sesuatu yang kita anggap benar. Dan sering itu tidak memulihkan orang yang ada di sekitar kita. Bapak mama kita yang hadir di hari ini, kita adalah orang-orang yang juga telah dipulihkan dalam Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah setelah kita dipulihkan, kita benar-benar memuliakan Kristus sebagai Raja atas kehidupan kita? Ya kan terkadang ini kita semua mati baru kita datang kok. Tuhan Yesus. Kita sakit sampai berat baru bilang Tuhan baik. Pas sehat ini tenaga dong kita pakai buat barang lain. Pas sehat ini kita pakai kita tenaga bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi sakit ini kita jadi hamba Tuhan semua ini. Itu juga tidak jadi kesalahan, itu tidak apa-apa, tapi kalau bisa, berikan tenagamu yang masih perkasa itu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga saat kita memuliakan Kristus sebagai Raja itu, Kristus memakai kita dalam kehadiran kita terhadap sesama kita untuk memulihkan sesama kita. Karena banyak kejadian di hari ini yang kita punya kehadiran itu bukan justru memulihkan, tapi buat orang rasa luning datang terus. Lu pemuka nih yang datang terus. Lu bosan lihat lu pemuka. Kadang sampai orang berpikir begitu, kita kan tidak tahu. Kita muncul di orang perumah itu orang senyum sampai pohon telinga bapak mama, tapi belum tentu dong po hati itu ada senyum lebar juga. Karena terkadang kita perbuatan itu buat orang tertekan. Kita terlalu menganggap diri paling besar dan orang lain itu kecil, sehingga kehadiran kita bukan justru memulihkan, tetapi kehadiran kita justru membuat relasi itu semakin rusak. Relasi kita dengan sesama ini justru terus harus ada pembaharuan dalam Kristus. Kalau hari ini kita baku marah, seharusnya saat kita berjumpa dalam Kristus supaya kita berjumpa untuk mencari jalan keluar, damai. Kalau Kristus benar bangkit dalam diri kita, lahir dalam hidup kita, maka kehadiran kita benar harus membawa damai sejahtera itu. Jangan bilang, saya nih rajin gereja terus, tapi dari dalam gedung gereja keluar, ya satu berdiri di sudut, baru mulai sudengar. Su tahu mama ini nih, tapi dia kalimat terakhir bilang, ingat hanya kakak saja yang tahu. Padahal mam tua juga seorang kesekian itu. Jadi kata-kata kita yang kita kasih keluar saat kita memuliakan Tuhan, seharusnya kata-kata itu memulihkan. Begitu. Bapak mama kekasih-kekasih Tuhan, cara menyampaikan, cara menunjukkan bahwa kita benar-benar memuliakan Kristus adalah dengan menyatakan pemulihan itu. Mama di rumah jangan takut tegur bapak. Terkadang Tuhan pakai bapak mama untuk kasih pulih bapak dorang atau mama dorang. Kalau bapak susah mama tegur, itu bentuk dari pemulihan. Memulihkan itu sama dengan mengoreksi. Memulihkan itu sama dengan memperbaiki. Memulihkan itu sama dengan membuat sesuatu yang rusak menjadi baik kembali. Jadi kalau mama dong omong tidak kontrol, bapak bisa kok omong lemah lembut juga. Terkadang karena mama su emosi, ini bapak lebih tinggi nah. Mama su emosi, bapak juga tambah bapak emosi. Memulihkan dengan cara yang benar. Terkadang dengan alasan memulihkan, kita membenarkan setiap tindakan kita dengan tidak menjaga relasi kita dengan sesama kita. Kita anggap apa yang kita sampaikan benar, kita anggap bilang itu yang saya lihat paling benar, orang lain harus ikut.
Bab mama kita harus ingat bersama bahwa sebagai orang Kristen, patokan hidup kita adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini bilang, biarkanlah Kristus lahir dalam diri kita, maka biarkanlah Kristus menguasai diri kita. Kristus yang adalah pembawa damai itu membuat kita hidup dalam damai sejahtera, supaya kehadiran kita di mana saja, dengan siapa saja, benar-benar membawa damai sejahtera itu. Bab mama kekasih-kekasih Tuhan. Lalu yang berikut, kehadiran Mesias di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan sampai dengan hari ini, dengan tujuan agar ia memerintah umatnya sebagai raja. Bab mama, biarkanlah Kristus yang jadi raja atas kita punya kehidupan. Biarkanlah Kristus yang memerintah kehidupan kita. Biarkanlah Kristus yang menguasai kehidupan kita. Biarlah Kristus yang adalah pembawa damai itu yang hidup dan menjadi utama dalam kehidupan kita. Ya, terkadang kan kita sebagai orang Kristen kita bilang tidak, memang Kristus paling utama dalam saya punya hidup, itu di mulut. Tapi dalam perbuatan kan sering tidak berimbang. Jadi saya bilang Kristus yang paling besar dalam saya punya hidup. Tapi ternyata dalam perbuatan kita setiap hari tidak menunjukkan bahwa benar Kristus yang pimpin kita. Benar Kristus yang menjadi raja atas kehidupan kita. Jika Kristus yang menjadi raja, menjadi penguasa atas kehidupan kita, maka apa yang Kristus bilang yang harus kita ikut. Peraturan-peraturan Kristus yang harus kita pakai. Apa yang Kristus mau itu yang kita buat. Salah ya salah, benar ya benar. Jangan sampai kita membiarkan hal lain menguasai kita. Sebagai mama-mama pun demikian, sebagai bapak-bapak pun demikian, anak-anak pun demikian. Jikalau Kristus yang menjadi raja atas kehidupan kita, maka perbuatan-perbuatan kita pun akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perbuatan-perbuatan kita pun akan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan kehadiran kita pun benar-benar menunjukkan bahwa Kristus adalah raja atas kehidupan kita. Bab mama kekasih-kekasih Tuhan, saya mengajak kita semua melihat di ayat yang ke-6. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Bab mama, embun itu sejuk. Embun itu sejuk. Nah, kita punya kehadiran harus menyejukkan. Jangan sampai kita hadir bikin orang lain kepanasan. Kita punya kehadiran itu harus menyejukkan. Kita punya kata-kata yang kita kasih keluar itu harus menyejukkan. Kita punya doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan harus menyejukkan hati Tuhan. Lalu firman Tuhan juga bilang kita punya kehadiran harus sama seperti dirus hujan. Menumbuhkan. Orang bilang kalau kering sudah berkepanjangan, itu tanah juga berdoa Bapak Mama. Tumbuh-tumbuhan juga dalam keheningan itu orang sedang berdoa. Meminta Tuhan mengaruniakan hujan kepada mereka untuk menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Nah, kehadiran kita pun harus demikian. Saat orang mati secara rohani atau orang sedang lemah secara rohani, kehadiran kita harus menumbuhkan iman mereka. Kehadiran kita itu harus membuat mereka yakin bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kehadiran kita harus membuat mereka berkomitmen untuk terus ikut Kristus. Kehadiran kita itu harus menyuburkan iman mereka. Jangan karena bilang kita majelis atau karena kita ini orang-orang tua di tengah-tengah jemaat jadi. Dengan alasan nasihat kita omong mereka tidak pakai hikmat. Orang bilang teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi Bapak Mama, tapi kata-kata pun harus disesuaikan. Bukan disesuaikan berdasarkan keinginan manusia, tapi keinginan Tuhan. Bukan berarti saya bilang begini jadi tidak boleh tegur anak-anak dengan keras, tidak apa-apa.
keras tapi berhikmat. Itu yang Tuhan mau. Jangan keras tapi penuh dengan kedagingan, penuh dengan kepentingan pribadi. Supaya orang lihat bilang saya bisa tegur ini satu. Supaya orang lihat bilang saya ini yang penatua paling hebat, saya ini yang diaken paling hebat, saya ini yang orang-orang dipandang di jemaat. Tidak. Tapi dengan hikmat Tuhan kita menyampaikan kesejukan itu. Kita menyampaikan bahwa Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita semua. Bahkan Tuhan memulihkan kita semua saat sebelum kita meminta, Tuhan sudah pulihkan kita. Bapak Mama kekasih Tuhan. Dalam firman Tuhan di hari ini, Mika juga menyampaikan kepada kita bahwa sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup seperti singa di antara binatang-binatang buas. Singa di antara binatang-binatang di dalam hutan. Ya, kita punya kehidupan ini liar ya Bapak Mama. Sering tidak terkontrol. Tapi kita harus seperti singa yang mampu tetap tegar, tangguh, perkasa. Bukan berarti jadi singa jadi kita makan orang lain kasih habis, tidak ya. Jadi singa ini bukan berarti membunuh. Tapi keperkasaannya itu yang kita pakai. Kita bertahan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang terlalu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bertahan dalam pergumulan-pergumulan yang sering membuat kita menyerah. Kita bertahan dalam kehidupan yang sering membuat kita putus asa. Bahkan sering membuat kita lupa bahwa Tuhan ada dengan kita. Ada banyak orang Kristen di hari ini Bapak Mama. Saat dia dapat tantangan, sebelum terjadi apa-apa, dia lebih dahulu cari hamba Tuhan dulu. Padahal kuasa itu Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita keluar dan meminta topangan dari orang lain, terlebih dahulu kita menyiapkan waktu khusus kita dengan Tuhan. Ini belum berdoa, tapi ini sudah minta topangan kiri, topangan kanan. Padahal belum berdoa juga. Padahal Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih karunia bagi kita. Tuhan pulihkan kita supaya kita benar-benar yakin bahwa Tuhan dekat dengan kita. Saking dekatnya Tuhan dengan kita, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap kita punya permintaan. Jadi berdoa dulu. Minta Tuhan pulihkan kita. Saat Tuhan pulihkan kita, mari kita belajar untuk terus memuliakan Tuhan. Bapak Mama kekasih Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen di hari ini, berdasarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, anak par, orang-orang muda, mari kita memberi diri untuk dipulihkan. Karena terkadang di hari ini, kita terlalu merasa mampu sehingga menutup diri dari Tuhan. Karena sering di hari ini, kita sedang sakit berat secara rohani, tapi kita terus menutup diri untuk dipulihkan. Kita lebih sering mengandalkan kuasa-kuasa yang di luar Tuhan. Padahal ada kuasa yang jauh lebih besar di dalam Tuhan. Maka berilah diri kita untuk dipulihkan. Berilah dirimu untuk dipulihkan setiap hari. Karena pemulihan Tuhan itu selalu disediakan setiap hari. Tinggal bagaimana kita memberi diri kita untuk dipulihkan. Bagian yang paling terakhir. Ada beberapa pertanyaan refleksi yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, seberapa sering kita membuka diri kita untuk dipulihkan oleh Tuhan? Apakah setiap hari? Apakah setiap minggu? Apakah setiap bulan? Yang berikut, seberapa sering setelah kita dipulihkan, kita memuliakan Tuhan? Seberapa sering setelah kita dipulihkan, kita memuliakan Tuhan? Ada banyak dari kita Bapak Mama setelah dipulihkan, pergi dan menjauh daripada Tuhan. Setelah mendapat pemulihan, melupakan bahwa Tuhanlah yang memulihkan.
Untuk itu, mari kita memberi diri untuk saat kita dipulihkan, kita terus memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, seberapa banyak, seberapa sering kita menempatkan Kristus sebagai Raja atas kehidupan kita. Seberapa sering kita menempatkan Kristus sebagai Raja atas kehidupan kita. Kita biarkan Tuhan yang pimpin kita, bukan kedagingan kita yang memimpin kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita orang-orang percaya, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, agar di masa Advent yang ketiga ini, dalam pemulihan Tuhan, kehadiran kita di mana saja, benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang memiliki karakter Kristus, yang dalam kehadiran kita benar-benar memulihkan sesama kita dan benar-benar memuliakan Kristus sebagai Raja atas kehidupan kita. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.